ternyata perempuan ini datang dalam mimpiku. Dia perempuan yang menggunakan tusuk. Halo teman-teman, welcome to my YouTube channel. Thank you sudah klik video ini. Dan pada malam Jumat ini, aku bakal membawakan sebuah kisah horor yang datang dari seorang teman laki-laki saya. Dan dia mengirimkan ceritanya via email. Dan dia menceritakan pengalaman menjadi korban susuk perempuan. Dimana Yuda ini merupakan seorang mahasiswa semester akhir yang kemudian tidak bisa tidur dengan nyenyak, bahkan tidak bisa hidup tenang, selalu memikirkan sosok perempuan yang ternyata perempuan itu menggunakan susuk agar menarik perhatian laki-laki. Perempuan itu kita kasih inisial bernama E. Yuda semula adalah orang yang tidak biasa mengenal perempuan. Dia adalah sosok yang cuek dan bahkan tidak memperdulikan tentang perempuan dalam hidupnya karena dia masih fokus untuk mengejar karir. Bukan karena dia tidak normal, tapi memang dia menargetkan agar hidupnya masih mengejar karir sebelum pada akhirnya dia mengejar cinta. Namun berbeda ketika tahun 2021 akhirnya dia dipertemukan dengan seorang perempuan yang berprofesi sebagai model. Di mana sang Yuda ini mulai tergila-gila sampai lupa waktu dan juga lupa bahwa dirinya harus meraih mimpinya. Nah, kira-kira seperti apa sih kita seorang Yuda yang pada akhirnya terjebak karena seorang perempuan yang menggunakan santet? Dan seperti apa sih fakta-fakta mengenai perempuan yang menggunakan santet untuk kecantikannya? Untuk lebih jelasnya kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Jadi ceritanya, kisah ini berawal dari seorang Yuda yang merupakan mahasiswa semester akhir di sebuah kampus swasta. Yuda ini sosok orang yang tidak pernah mempermainkan perasaan wanita. Dia berkomitmen sebelum dia menjadi orang sukses, dia tidak ingin mempermainkan hati wanita, apalagi mengikat perempuan. Dia orang yang gigih, berusaha dan juga berjuang untuk membahagiakan orang tuanya. Sampai pada suatu ketika di tahun 2021, Yuda ini dipertemukan dengan seorang perempuan yang berprofesi sebagai model. Tentu ya, kita berbicara tentang model, model itu cantik, tinggi gitu. Tapi siapa sangka di balik kecantikannya, di balik keanggunannya, ternyata perempuan ini menggunakan susuk di dalam tubuhnya. Nah, mungkin sebagian orang menganggap bahwa kecantikan itu syarat mutlak untuk bisa diterima di kalangan masyarakat atau menjadi sesuatu yang wajib bagi seorang perempuan. Tapi ketika caranya salah, ternyata malah membahayakan dirinya sendiri. Nah, si E ini menggunakan susuk untuk menarik perhatian laki-laki. Perempuan ini tidak hanya memberikan aura cintanya kepada si Yuda, tapi juga kepada beberapa laki-laki di kampus dengan tujuan agar laki-laki yang dia temui bisa mengikuti perintahnya, bisa dia manfaatkan untuk diajak jalan, untuk dijadikan ojek online pribadinya gitu. Akhirnya Yuda ini merasa gelisah, semakin hari Yuda bukan malah semakin tenang. Justru Yuda merasa ingin sekali bersama dengan perempuan itu. Tapi logikanya terkadang seringkali menolak bahwa Yuda ini tidak bisa bersama dengan perempuan yang berinisial E ini. Sampai pada suatu ketika Yuda nekat bertemu dengan seorang temannya yang kebetulan memiliki ilmu spiritual mengenai tentang susuk itu sendiri. Dan Yuda langsung nih bilang sama temannya, Aku merasa jatuh cinta kepada orang yang bernama E. Meskipun aku sudah berusaha untuk tidak mencintainya, tapi aku selalu mengejarnya. Aku merasa ada sesuatu yang aneh dalam hidupku, tapi entah apa yang terjadi. sampai pada akhirnya temennya meminta foto si perempuan ini. Dan Yuda langsung memberikan fotonya kepada temennya yang memiliki ilmu spiritual. Dan ternyata di dalam tubuh si perempuan yang berinisial E ini ada beberapa susuk, terutama di pelipis mata, terus kemudian di bibirnya, dan juga di beberapa tubuhnya. Konon, susuk ini berguna untuk memancarkan aura kecantikan agar orang lain menarik ketika melihatnya.
Selain memancarkan aura kecantikan, ternyata tusuk ini berfungsi untuk menarik minat laki-laki terhadap dirinya, sehingga siapapun laki-laki yang melihatnya tidak bisa menolak apapun yang diperintahkannya. Beruntung saja, Yuda memiliki seorang teman yang sangat fasih dalam dunia persusukan ini. Ada fakta-fakta yang harus diketahui kepada teman-teman yang mungkin menggunakan susuk atau yang menjadi korban susuk. Yang pertama, orang yang menggunakan susuk, dia hanya terlihat cantik ketika di dunia nyata. Untuk melihat apakah orang itu menggunakan susuk atau tidak, kita bisa menggunakan media foto untuk melihat. Karena ketika menggunakan foto, aura yang ada di dalam susuknya itu tidak akan ikut terlibat atau ikut masuk ke dalamnya. Yang kedua, kita bisa melihat dari bagaimana dia itu melakukan pantangan-pantangan terhadap makanan. Orang yang menggunakan tusuk, dia tidak bisa makan sate beserta tusuknya. Kalau hanya sekadar makan dagingnya, itu sah-sah saja. Tapi kalau misalnya langsung makan dengan tusuknya, itu menjadikan susuk dalam tubuhnya tidak berfungsi. Selain itu, ada beberapa jenis susuk yang bisa digunakan. Ada susuk berbentuk cair, ada susuk yang memang dari logam, dari emas, bahkan ada susuk yang terbuat dari benda-benda seperti jarum. Tak lazim ya jika kita memikirkan gimana cara masukkan yang namanya susuk ini. Di dalam Islam sendiri, dalam agama saya, susuk sebenarnya dilarang. Karena apa? Karena itu bisa memperlambat proses sakaratul maut. Jadi, orang yang menggunakan susuk, dia akan sulit ketika menghadapi sakaratul maut dalam hidupnya. Selain itu, orang yang menggunakan susuk, dia tidak akan pernah meninggal sampai susuknya itu dicabut. Meskipun ada yang meninggal, dia akan sengsara karena masih ada benda-benda tidak lazim di dalam tubuhnya. Sampai pada akhirnya, Yuda konsultasi sama saya dan dia berkata, Entah kenapa aku masih merasa mencintai si E ini. Berkali-kali aku membaca istighfar, membaca berbagai cara, ternyata perempuan ini datang dalam mimpiku. Dia perempuan yang menggunakan tusuk. karena pada akhirnya si Yuda ini berusaha untuk menjebak perempuan yang bernama E. Karena konon nih, orang yang menggunakan susuk ketika dia disuruh lewat di bawah tempat jemuran baju, susuknya tidak berfungsi. Si Yuda berusaha mengajak si perempuan berinisial E ini untuk bakar-bakar. Agar apa? Agar susuk di dalam tubuhnya tidak berfungsi. Hanya saja perempuan ini terlalu cerdas. Dia mengerti maksud dan tujuan Yuda sehingga dia tidak mau untuk lewat di bawah jemuran. Selain itu, berapa kali Yuda ini mencoba untuk memberikan daun kelor sebagai sayur untuk makan bersama. Lagi-lagi si perempuan ini mengerti bahwa Yuda ini berusaha untuk melunturkan susuk. Dan ternyata Yuda menemukan beberapa fakta, tidak hanya Yuda yang berusaha untuk mengejarnya. Tapi juga beberapa cowok-cowok teman Yuda ikut terkesima dan ikut tergila-gila untuk mengejar perempuan ini. Terutama 3 teman terdekat si Yuda. Hal itu diketahui ketika si teman Yuda ini selalu bersedia dan siaga mengantarkan makanan. Dan itu ditemukan ketika temannya Yuda ini diminta untuk mengirimkan makanan. Dalam kondisi laki-laki ini tidak memiliki uang, dia berusaha keras untuk mendapatkan uang dengan cara pinjam sekalipun dia lakukan untuk memberikan makanan kemauan si perempuan ini. Di mana dia berusaha keras, dimanapun keadaannya hujan sekalipun, dia berangkat demi perempuan yang menggunakan susuk ini. Sungguh ini sesuatu yang tidak mengasihkan ya gitu teman-teman ya. Kenapa? Karena laki-laki ini menjadi korban atas perbuatan yang tidak baik ini. Oleh karena itu teman-teman, mari kita syukuri kecantikan kita, karena pada dasarnya kita semua memiliki kecantikan yang sudah diberikan dan diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan juga nih ya, pada akhirnya si Yuda ini berhasil lepas dari jeratan susuk yang memikatnya. Karena si Yuda ini langsung meminta bantuan dari temannya dan si Yuda berkata, Aku ingin sekali balas dendam dengan perempuan itu. Perempuan itu balik mengejar saya, bukan saya yang mengejarnya, tapi dia yang mengejar saya.
Bahkan si Yuda ini sampai memiliki niatan buruk untuk memberikan guna-guna kehadap perempuan ini agar si perempuan ini mengejar Yuda dan sampai perempuan ini dinikahi. Setelah dinikahi, perempuan ini akan ditinggalkan. Niat buruk itu muncul karena si perempuan menyatakan sesuatu yang tidak layak dikatakan. Dia menyatakan kepada si Yuda bahwa kamu adalah orang yang jelek, gemuk, gendut, gak ada perempuan yang mau sama kamu. Karena dibully secara fisik, akhirnya timbul niat buruk Yuda. Beruntung, Yuda ini menyatakan niat buruknya kepada saya dan saya mencegah Yuda untuk melakukan hal demikian. Sebab pada dasarnya bagi saya pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral. Jika hanya untuk balas dendam, tidak usah mengotori kesakralan pernikahan. Ada banyak cara untuk balas dendam, salah satunya untuk membuat dirimu jauh lebih baik. Sampai pada akhirnya Yuda ini sadar bahwa niat buruknya itu sesuatu yang tidak baik untuk diteruskan. Karena hanya akan merusak, pertama, antara keluarga Yuda dengan keluarga si perempuan. Yang kedua, Yuda ini akan menyakiti banyak orang yang mungkin menyayangi dia karena niat buruknya. Sampai pada akhirnya Yuda memutuskan untuk tidak melakukan, dan Yuda ini memberikan sebuah pesan kepada perempuan bahwa semua perempuan ini cantik. Perempuan di mata laki-laki yang tepat, dia akan menjadi ratu, dia akan menjadi orang yang sangat cantik, tidak perlu menggunakan susuk. Karena sejatinya ketika menggunakan susuk akan banyak hal-hal yang harus dikorbankan dan juga banyak hal yang harus diterima. Ketidakbahagiaan sejati, dia hanya memanipulatif kebahagiaannya. Karena sejatinya kebahagiaannya hanyalah tipu daya dari susuk yang digunakan. Dia tidak akan menemukan ketenangan. Bahkan dia akan selalu merasa gelisah, dan jika digunakan dalam jangka panjang, susuk ini bisa berakibat menimbulkan rasa stres atau bahkan menimbulkan rasa trauma. Dan yang paling fatal, susuk jika digunakan dalam waktu yang sangat panjang bisa membuat tubuh kita terkena penyakit kanker. So, teman-teman semuanya di sana, mari kita sama-sama mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan. Apa yang terjadi sama Yuda jangan sampai terjadi sama teman-teman semuanya. Dan juga untuk teman-teman perempuan, ketahuilah bahwa kamu cantik. Perempuan dilahirkan cantik secara lahir dan batin. Tinggal bagaimana kita merawat kecantikan kita. Tidak perlu menggunakan hal-hal gaib untuk membuat diri kita cantik. Karena sejatinya kita juga memiliki yang namanya inner beauty dalam tubuh kita. Dan itu aja cerita tentang Yuda yang sudah terkesima oleh seorang perempuan karena faktor susuk itu. Kita berjumpa di segmen cerita horor selanjutnya. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe, serta klik notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari channel ini. Subscribe itu gratis.